Jadi aku sudah menanyakan ke nenek untuk persiapan konien, untuk persiapan Imlek ini gimana untuk membersihkan rumahnya kayak gitu, dan neneknya bilang cukup. Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Kalbi. Ini aku mau mencari sarapan paginya majikan aku, karena majikanku tidur di sini dan juga nenek ya, untuk 2 orang. Sepi teman-teman. Di tempatku ini ada 4 orang yang meninggal dunia ya teman-teman ya. Lansia semua. 4 orang. Mungkin hari ini hari terakhir, hari pemakamannya ya. Pembakaran kayak gitu ya, mungkin ya. Ini ada 1. Di sana ada Akong, 1 meninggal. Yang teh atau jam? Udah dapat teman-teman 95 NT. Tadi 2 gelas sari kedelai, opal, dan apa itu? Tampin. Pulang yuk. Kalau aku nanti aku mau bikin apa ya? Ntar sebisaku aja deh. Sarapan dulu ya teman-teman. Tadi aku lihat nenek aku susunya sudah habis ya, 1 kaleng. Itu tadi aku nyiapin telur 2 butir ya teman-teman. 1 untuk Pak Cilik, 1-nya untuk nenek. Aku enggak teman-teman. Terus aku tadi kan beli sari kedelai itu 2 gelas. Pak Cilik enggak gelem, karena apa, itu rasanya manis. Jadi Pak Cilik itu enggak minum manis ya teman-teman. Jadi ini tadi dikasih ke saya untuk sari kedelainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak buat sarapan aja. Nenekku masih tidur lagi ya. Beliau sudah minum susu 1 kaleng, susunya sudah habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku pinginnya mau bikin kopi. Ya karena Pak Cilik nggak mau, ya wis lah, tak minum. Dan ini roti yang dikasih majikannya Cece Uti, tempat pengambilan nasi itu ya. Kemarin kan barusan jalan-jalan kayak gitu, terus aku dikasih separuh, yang separuh temen aku. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pusium yang aku ambil kemarin waktu di sekolahnya nenek. Tiktak yang dikasih Cece Uti. Sambal tomat saya taruh di sini, nggak aku taruh di lemari es teman-teman. Karena kan ini musim dingin, jadi nggak usah disimpan di lemari es, nggak bakalan busuk. Tidak bakalan busuk. Aku taruh di dapur. Dan ini buah yang dikasih mantan majikan aku. Saya nggak tahu bagaimana cara makannya ya. Baunya itu kayak wangi-wangi piye you know? Ini jeruk Bali teman-teman, diawetin kayak gitu ya. Kok redup, kenapa? Kalau musim dingin saya tuh punya stok mie banyak banget. Ada ini, pokoknya mie semua. Stok di musim dingin, mie dan kopi. Aku mau ke kamarnya nenek teman-teman. Ini sari kedelaiku tinggal sedikit. Saya mau menjahit celananya nenek, karena celananya nenek yang buat aku
apa ya, menurut aku anget banget rasanya di badan kayak gitu. Sobek teman-teman. Aku mau ke atas dulu, mau menjahit celananya nenek ya. Segini kegiatanku di pagi hari. Nenek aku masih tidur tuh, habis minum susu tidur lagi. Ini celananya nenek, ini anget banget teman-teman. Celananya nenek yang sebelah sini sobek. Ini kan bahannya parasit, ini anget banget. Ini musim dingin, pagi-pagi sekali itu dinginnya minta ampun. Dan kemarin itu majikan saya menyuruhku untuk membangunkan nenek agak siangan ya. Sehabis minum susu disuruh tidur lagi. Biasanya nenek itu sehabis minum susu aku bangunin teman-teman ya. Ini sudah jam 8 ya. Tapi berhubung perintah majikan, ya berhubung diperintah bos cilik, neneknya disuruh agak siangan, ya wis lah. Tak bangunin agak siangan. Ini aku mau nyapu-nyapu dulu ya teman-teman. Itu aku sempat nanya ke nenek, gini ya, ini kan mau Imlek ya teman-teman ya, bulan depan aja udah liburan Imlek ya, apa hari raya Imlek ya. Aku tanya kalau Imlek itu untuk bersih-bersihnya gimana nek, aku bilang gitu kan, apakah semua harus dibersihkan, kayak korden-korden ini kan sudah nggak layak pakai kayak gitu ya teman-teman ya, harus dicuci bersih kayak gitu kan. Tapi aku juga pernah menanyakan masalah korden ini, bagaimana cara mencucinya, bla 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 kayak gitu kan. Kalau aku sendiri kan nggak mungkin bisa ya teman-teman ya, karena ini kan rumah tua ya, rumah kuno, semua harus dibantu. Takutnya nanti kalau aku sendirian protol alias ambrol ya. Jadi aku minta bantuan. Terus anaknya nenek yang perempuan ngomong kalau untuk korden nggak perlu dicuci, nggak usah dibersihin, biarkan begitu saja. Misalkan mau dibersihkan langsung diganti yang baru kayak gitu ya. Terus kemarin itu aku menanyakan juga ke nenek untuk bersih-bersihnya gimana, karena ini sudah mendekati Imlek gitu ya. Dan ternyata nenek bilang gak usah terlalu bersih-bersih, yang penting lantainya aja disapu bersih gitu. Jadi aku wis nurut ya teman-teman ya, aku sudah menanyakan ke nenek ya. Tapi saya tidak menanyakan ke bos cilik ya. Ya karena bos cilik itu ya enggak, gimana ya teman-teman ya, bos cilik itu biasanya suruh nanya ke adiknya yang perempuan kayak gitu. Jadi ya wis aku nanya ke nenek aja ya, karena anak nenek yang perempuan itu nantinya bukan gimana-gimana ya teman-teman ya. Beliau itu tidak mengerti, maksudnya tidak mengerti posisinya nenek, bagaimana untuk melayani nenek itu butuh waktu gimana, itu nggak paham. Taunya itu nyuruh cepet-cepet kayak gitu kan. Aku juga pernah dikomplain sama anaknya nenek yang perempuan itu, kalau memandikan nenek jangan terlalu lama kayak gitu ya. Terus saya jelaskan untuk membantu nenek cepat-cepat itu nggak bisa, karena nenek juga butuh tenaga. Nenek itu tidak bisa melakukan apa aja, maksudnya tidak bisa bergerak kayak gitu. Jadi saya harus membantu nenek itu pelan-pelan. Jadi lumrah kalau misalkan mandinya agak lama, aku bilang gitu. Kalau mandi aja itu untuk pulang pergi butuh waktu 1 jam, itu neneknya nggak BAB di tempatnya pemandian itu. Tapi kalau neneknya BAB itu sampai kurang lebih 2 jam pulang pergi. Aku jelasinnya ke anaknya nenek yang perempuan kayak gitu ya. Bulan berikutnya teman-teman, beliau tidur lagi di sini. Pokoknya setiap 2 minggu sekali lah beliau itu tidur di sini ya, anaknya nenek yang perempuan itu. Dan kebetulan bulan berikutnya beliau tidur lagi di sini, dan Pak Cilik itu datangnya lebih awal, nggak seperti biasanya ya teman-teman. Biasanya itu kalau datang ke sini itu Sabtu sore ya, Sabtu jam 2 kayak gitu. Terus pulangnya Minggu jam 2 ya kayak gitu. Nah, waktu anaknya nenek yang perempuan itu sampai di sini, tiba di sini, aku waktunya memandikan nenek ya. Tahu-tahu anaknya nenek yang perempuan itu menyusul saya di tempat pemandian itu teman-teman. Dan apa ya,
tapi aku wis pulang, maksudnya aku ada di perjalanan, kita ketemunya di jalan kayak gitu. Terus dia bilang, kok lama banget sih, gini kayak gitu kan. Terus aku bilang, lah misalkan kamu keburu-buru makan ya masak aja sendiri, gak apa-apa, aku bilang gitu kan. Itu bos cilik datang bla bla mau minta makan jam 5. Nah gimana, saya nggak bisa keburu-buru, soalnya neneknya juga butuh bantuan pelan-pelan, nggak bisa untuk tergesa-gesa, itu neneknya nggak bisa teman-teman ya. Kalau misalkan saya membantu neneknya itu agak sedikit kasar, neneknya juga ngebentak teman-teman, apa ya, katanya sakit kayak gitu ya. Jadi saya itu serba bingung di sini ya, mau cepet-cepet, neneknya juga nggak mau, pelan-pelan. Misalkan anak nenek kesini itu juga dikomplain, katanya mandinya lama banget kayak gitu ya. Padahal memandikan nenek itu butuh perhatian lebih, butuh hati-hati, karena neneknya nggak bisa apa-apa. Untuk apa ya, anak neneknya itu pun butuh tenaga teman-teman. Saya itu kadang sehabis memandikan nenek itu lempoh, capek ya, capek minta ampun, karena tenaga saya dikuras ya, karena ya gimana ya, menggendongnya, memapahnya, angkatnya kayak gitu kan. Ngangkat neneknya itu kalau mandi berapa kali, berangkat pulang, terus di sana berangkat pulang, terus ya yang namanya juragan di mana-mana kan mintanya menang sendiri, mintanya benar sendiri kayak gitu kan, nggak mau disalahin kayak gitu. Aku tahu itu. Waktu pertama kali aku di sini memang agak sedikit bawel kayak gitu ya, anak-anak yang perempuan itu. Kemudian aku bantah juga, bukan Pak Cilik aja yang bawel, anak yang perempuan itu juga bawel ya. Nah, anak yang perempuan itu bawel, aku bantah teman-teman ya. Pokoknya begitu turun dari mobil, ngebuka pintu itu ada aja yang dikomplain, semuanya dikomplain kan. Nah, akhirnya aku bantah teman-teman, saya di sini bekerja 6 tahun, bukannya saya sok pinter, enggak, tapi setidaknya jangan gitu. Kalau misalkan cara kerja saya nggak bener ya diajarin kayak gitu, jangan kayak gituin, jangan langsung dikatain ya, enggak, karena saya orang baru di sini ya kan, cara kerjanya pun beda dengan di majikanku yang pertama ya kan. Habis itu aku bantah, terus terakhir aku bantah seperti ini teman-teman ya, kalau misalkan nggak cocok cara kerja aku, gimana aja, tolong ajarin bagaimana caranya merawat nenek yang benar, aku gituin kan, aku bantah waktu itu. Terus habis itu gini aja deh, dia nggak mau teman-teman ya, anaknya nenek perempuan itu nggak mau, bla 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 bla, pokoknya pinter ngomongnya, pinter wis, pinter. Tapi aku nggak kalah pinter untuk membantahnya teman-teman ya, biarpun saya bahasa belepotan, saya pun bantah sebisa aku kayak gitu waktu itu. Nah habis itu saya berulang kali teman-teman ya terjadi. Terus akhirnya aku giniin, ya udah kalau kamu selalu komplain gini aja, aku tak libur 1 hari aja, nenek kamu jaga, aku gituin kan. Nenek kamu jagain sehari aja bagaimana cara merawat nenek yang benar, kemudian besoknya kamu ajarin aku bagaimana cara merawat nenek yang benar, aku gituin. Nggak mau, katanya berat. Itu mau nyangkem loh ya, mau cangkem tok cocot tok gitu loh ya. Yes, pokoknya ya seperti itulah. Betulnya setiap videoku yang aku upload itu ada manfaatnya ya. Maksudnya gini, beliau itu biar melihat bagaimana cara aku memandikan nenek, butuh berapa waktu, butuh berapa lama untuk pulang pergi kayak gitu ya. Karena ya neneknya tidak bisa untuk diajak tergesa-gesa, itu harus dimaklumi sebetulnya. Bukan karena pembantunya yang lambat, bukan karena pembantunya yang pemalas, bukan teman-teman. Pembantunya itu pinginnya cepet-cepet ndang mari ndang wis, soalnya pekerjaan yang lainnya itu masih banyak kayak gitu, apalagi kalau musim dingin seperti ini. Malam hari itu harus ada tambahan ini itu, soalnya neneknya butuh kehangatan lebih untuk menjaga kesehatannya teman-teman. Kirain kucing. Aku tak nyapu-nyapu dulu, semuanya mau tak sapu-sapu mumpung masih ada waktu sebentar ya. Jadi aku sudah menanyakan ke nenek untuk persiapan konien, untuk persiapan Imlek ini gimana untuk membersihkan rumahnya kayak gitu, dan neneknya bilang cuma disapu aja bersih sudah, gak usah terlalu repot kayak gitu kan. Maksudnya itu ya memang yang diutamakan itu menjaga nenek, tapi setidaknya aku sudah menanyakannya ya teman-teman ya, dan saya menanyakannya itu ada di depan CCTV, dan CCTV-nya itu selalu nyala 24 jam, suaranya pun masuk ya. Jadi misalkan ada komplainan karena saya tidak bersih-bersih di tahun baru Imlek ini, itu wis no comment aku ya, aku wis gak mau membahas, soalnya aku sudah menanyakannya gitu. Dan majikan pun misalkan pulang ke sini tidak
merintahku untuk bersih ini itu enggak teman-teman. Ya majikanku itu soalnya gini, soalnya bos cilik itu pernah ngomong ke saya, kalau misalkan saya mau menanyakan sesuatu hal pekerjaan di sini itu, beliau menyuruhku untuk menanyakan ke temannya pembantunya yang lama, kayak gitu ya. Sedangkan untuk temannya pembantu yang lama itu juga repot teman-teman, punya kesibukan tersendiri. Jadi saya itu tidak enak untuk menanyakan hal ini itu ya. Enak saya menanyakan ke keluarga sini, maksudnya Pak Cilik, Pak Gede, kayak gitu. Terus anak nenek yang perempuan kayak gitu. Aku lebih suka menanyakan orang di sini kayak gitu. Tapi Pak Cilik nggak seneng aku menanyakan pekerjaan di sini, kan repot pembantunya ya kan. Ya kalau kita harus menanyakan ke tetangga, harus menanyakan ke teman-teman yang ada di sekitar sini kan ya sungkan. Ya temennya juga punya kesibukan kayak gitu, makanya aku menanyakan ke nenek, terus neneknya bilang ya wis yang penting resik ae lantainya gitu, yang penting disapu wis kayak gitu. Jadi wis aku untuk bulan Imlek ini, untuk persiapan hari Imlek ini ya wis sewajarnya aja bersih-bersih ya teman-teman ya gitu. Oke teman-teman, aktivitasku hari ini sampai di sini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat ya. Tetap ambil sisi positifnya saja dari video-video saya. Oke, semangat bekerja, jalan hidup apa adanya, hiduplah sederhana. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini yang penting aku nekok nih ya. Pak Cilik pun juga apa kalau ditekoi seperti itu. Saya suruh menanyakan pekerjaan di sini itu ke tetangga, ke teman-temannya pembantu yang lama.